Perkenalkan, nama saya Niputu Dwi Indrayani, absen 26, kelas 12 MIPA 1. Pada identifikasi program kerja masing-masing kabinet selama periode 1950 sampai 1959 dan penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja masing-masing kabinet. Pada tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintah Indonesia, salah satunya ciri utama pada masa demokrasi liberal. Ada 7 kabinet yang menjalankan pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu yang pertama, Kabinet Natsir. Bertugas mulai tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dan Masyumi. Program kerjanya yang dilakukan adalah mengupayakan Yang kedua ada Kabinet Sukiman pada 2 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden menunjuk Sartono atau Ketua PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwiryo. Pada program Sukiman Suwiryo ini, ada beberapa program kerja, yaitu yang pertama, menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan wilayah RI secepatnya. Yang keempat, mempercepat persiapan pemilihan umum. Kabinet Sukiman juga mengalami keberhasilan karena Kabinet Sukiman melakukan perubahan skala berprioritas besar dalam pelaksanaan programnya. Dari program pengingatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo memiliki program di dalam dan di luar negeri. Program dalam negeri yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan stabilitas keamanan negara. Program di luar negeri itu penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda dan pengambilan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kabinet Wilopo juga mengalami kegagalan akibat peristiwa Tanjung Morowa. Muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Presiden His mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastramidjojo I pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Kabinet ini diketuai oleh PM Ali Sastramidjojo dan wakilnya Mr. Wongsonegoro. Program-program Kabinet Ali Sastramidjojo ini adalah pelaksanaan politik bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, peninjauan kembali persetujuan KMB, dan pembebasan Irian Barat secepatnya. Sedangkan keberhasilan Kabinet Ali Sastramidjojo merupakan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955 dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAK. Masalah-masalah dalam Kabinet Ali Sastramidjojo yaitu yang pertama, memudarnya kepercayaan. Selanjutnya yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harap. Itu 12 Agustus sampai 3 Maret 1956. Pokok-pokok Kabinet Burhanuddin Harap adalah yang pertama, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan yang ketiga, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Burhanuddin juga mengalami keberhasilan, yaitu yang pertama, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembuatan Uni Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh para petugas militer. Adapun masalah-masalah yang dialami oleh Kabinet Burhanuddin Harap adalah banyaknya mutasi dalam
Selanjutnya yang keenam ada Kabinet Ali Sastramidjoyo II pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi dari 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program dari Kabinet Ali Sastramidjoyo II adalah program kabinet yang disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang membuat program jangka panjang, yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat menghentikan pertimbangan keuangan negara. Kabinet Ali Sastramidjoyo mengalami keberhasilan yaitu yang pertama, mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan enforce. Selanjutnya yang ketujuh ada Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal sebagai Pancakarya, yaitu yang pertama, membentuk Dewan Nasional, yang kedua, menormalisasi keberadaan RI, yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, dan yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Jaya, serta yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Adapun keberhasilan dari Kabinet Juanda itu adalah yang pertama, mengadakan musyawarah nasional untuk memerdekakan pergolakan di berbagai daerah. Yang kedua, diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, tetapi tidak berhasil dengan baik. Serta kegagalan dari Kabinet Juanda adalah berakhir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah